Malam itu udara di desa Cikajang, Garut terasa menusuk tulang. Angin gunung berhembus membawa aroma tanah basah seusai hujan sore. Di tepi desa berdiri sebuah kapel kayu tua sederhana namun penuh kenangan tempat umat Katolik berdoa sejak puluhan tahun lalu. Lampu neon putih di altar berkedip-kedip pertanda arus listrik tak stabil. Di dalam kapel Patricia Wulandari, gadis 19 tahun baru saja menutup doa malamnya. Ia menyalakan sebatang lilin kecil di kaki patung Bunda Maria yang berbusana jubah biru pukat. Hening hanya suara jangkrik dari luar tembok papan. Patricia menundukkan kepala sejenak lalu berdiri untuk pulang. Beberapa menit setelah pintu kapel tertutup, lampu di sudut altar memercik. Dalam sekejap tirai sutra tipis di dekatnya tersambar api. Lidah api menjalar cepat ke kain putih yang menyelimuti patung suci itu. Orang pertama yang menyadari adalah Pak Rudi, penjaga malam desa. Dari pos ronda ia melihat cahaya merah menari di balik jendela kapel. Ia sontak berlari sambil berteriak kebakaran-kebakaran di kapel. Warga pun berhamburan. Ada yang menenteng ember, ada pula yang menyeret selang seadanya. Panik menggema di udara malam. Api sudah melalap tirai altar, membakar kain pelapis kayu dan asap tebal menembus atap seng. Dengan kerja keras mereka berhasil menyiramkan air sumur hingga api padam. Namun saat asap menipis semua terdiam kaku. Tirai altar hangus jadi abu, meja doa penuh lubang, arang taplak putih hancur terbakar. Akan tetapi patung Bunda Maria berdiri tegak utuh tanpa sedikit pun noda hitam. Patricia yang kembali karena mendengar teriakan menutup mulut dengan tangan gemetar. Air matanya berlinang. Tidak mungkin aku lihat sendiri kain di sekitarnya terbakar, bisiknya. Kerumunan makin gaduh. Ada yang berlutut sambil menangis, ada yang menyalakan lilin sisa, ada pula suara lirih yang peka. Ini bukan kebetulan. Ini tanda dari Tuhan. Di sisi lain, Ibu Ratna Dewi, kepala desa, baru berdiri pukat. Ia sadar beberapa hari lalu dirinya mengumumkan aturan melarang penempatan patung dan lilin di luar rumah demi alasan keselamatan. Keputusan itu sempat memicu ketegangan dengan umat Katolik setempat. Kini kebakaran kapel bisa dengan mudah dipelintir sebagai akibat dari kebijakannya. Bisik-bisik tak terkendali mulai terdengar. Jangan-jangan ada yang sengaja membakar. Ini jelas peringatan dari surga. Mungkin ada yang tak suka sama aturan baru itu. Api memang padam, tetapi bara perpecahan justru mulai menyala di hati warga. Malam itu patung Bunda Maria tetap berdiri di altar kayu yang hangus, bersinar dalam cahaya lilin kecil. Semua mata terpaku bukan hanya pada sosok patung itu, tetapi juga pada pertanyaan yang menggantung di benak mereka. Apakah ini sekadar korsleting listrik atau sebuah tanda ilahi? Pagi setelah kebakaran kecil itu, desa Cikajang berubah riuh. Orang-orang berkerumun di warung kopi depan pasar membicarakan kejadian semalam. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang menuding sebagai sabotase, ada pula yang diam-diam menuduh kepala desa baru sebagai biang masalah. Ibu Ratna Dewi, kepala desa, duduk di ruang kerjanya dengan wajah lelah. Ia baru saja menerima laporan dari Pak Rudi, penjaga malam. Ratna membuka map laporan itu, membaca kronologi kebakaran dan mendesa panjang. Kalau ini terus dibiarkan, warga bisa saling tuduh. Aku harus ambil sikap, gumamnya. Ratna memang dikenal tegas. Sejak menjabat ia memperketat aturan keselamatan, larangan menaruh lilin sembarangan, larangan membuat altar kecil di pinggir jalan, bahkan larangan menggunakan kabel listrik rakitan di rumah ibadah. Maksudnya baik, tetapi banyak umat Katolik yang merasa aturan itu menggekang iman mereka. Di sisi lain, desa Pastor Antonius Prabowo, pemimpin paroki setempat, duduk termenung di ruang tamu pastoran. Rambutnya yang mulai memutih membuat wajahnya semakin bijaksana. Malam tadi ia turut datang ke lokasi kebakaran dan hingga kini ia masih heran bagaimana patung Bunda Maria bisa tetap utuh. Api itu nyata. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi patung tidak rusak. Ini bukan hal biasa, ukap Pastor Antonius lirih pada Suster Maria yang menyiapkan teh hangat. Umat sekarang penuh rasa ingin tahu, Romo, jawab Suster Maria. Ada yang terharu, ada yang curiga. Kalau tidak hati-hati ini bisa jadi bahan fitnah. Siang hari Ratna memutuskan mendatangi kapel. Warga yang masih berkumpul segera menoleh sinis. Beberapa berbisik pelan, bahkan ada yang terang-terangan mendengus. Patricia yang semalam menangis di depan patung berdiri di barisan depan bersama teman-teman mudanya. Ratna mengangkat tangan. Saudara-saudara, saya paham perasaan kalian. Saya datang bukan untuk melarang berdoa, tapi untuk memastikan keselamatan kita bersama. Kebakaran ini jelas akibat arus pendek listrik. Kerumunan langsung riuh. Seorang bapak parubaya berseru, kalau benar korslet, kenapa patungnya tidak terbakar? Itu tandanya ada yang lebih besar dari sekadar listrik. Bu yang lain menyahut, jangan-jangan memang ada orang yang sengaja membakar. Kami tidak mau disalahkan begitu saja. Ratna menahan napas. Ia tahu argumen logis tidak akan mudah diterima ketika orang-orang sudah melihat sesuatu yang dianggap mukjizat. Melihat situasi memanas, Pastor Antonius maju.
Dengan suara tenang, ia berkata, saudara-saudara, mari kita jaga hati. Kebakaran memang terjadi, tetapi jangan sampai kita saling menuduh. Yang penting sekarang adalah mencari kebenaran dengan kepala dingin. Ratna melirik Pastor Antonius sedikit lega karena mendapat bantuan. Namun di dalam hatinya ia tetap cemas apakah warga akan mendengarkan suara tenang itu atau lebih memilih amarah dan kecurigaan. Malam harinya grup WhatsApp warga desa meledak dengan berbagai kabar. Ada video potongan singkat yang memperlihatkan api menyala dan kain terbakar, namun diakhiri dengan zoom ke patung yang utuh. Judul video, tanda langit larangan kepala desa dibalas api surga. Video itu tersebar cepat. Bahkan orang dari luar desa mulai mengomentari. Ada yang mendukung umat, ada yang mencaci Ratna, ada pula yang menyebarkan teori liar. Patricia membaca komentar itu dengan hati bergetar. Ia merasa takut sekaligus bingung. Benarkah ini tanda dari Tuhan atau hanya kebetulan yang dipelintir manusia? Keesokan paginya kantor desa dipenuhi warga yang ingin bertemu Ratna. Beberapa tokoh agama juga hadir. Pastor Antonius, Ustaz Rahman dari musyalah setempat, bahkan pendeta Samuel dari gereja Protestan di kecamatan. Mereka semua duduk di ruang rapat desa mencoba menenangkan situasi. Bu Ratna, kata Ustaz Rahman, saya mengerti maksud aturan keselamatan itu, tapi warga harus diajak bicara lebih dulu. Kalau tidak mereka merasa tertekan. Pendeta Samuel menimpali, betul. Iman itu menyentuh hati. Kalau dilarang tanpa musyawarah pasti menimbulkan kecurigaan. Ratna menunduk. Ia sadar kesalahannya bukan hanya pada aturan tapi pada caranya menyampaikan. Pastor Antonius menatap Ratna dengan lembut. Kita semua ingin kedamaian. Kebakaran ini entah kebetulan atau tanda ilahi harus jadi pelajaran, bukan bahan perpecahan. Suasana rapat hening sejenak. Ratna menarik napas panjang. Baiklah, saya akan meminta tim pemadam kebakaran dan teknisi listrik menyelidiki penyebab pastinya. Hasilnya akan kita umumkan bersama. Tapi saya mohon jangan ada lagi tuduh menuduh sebelum ada bukti. Warga yang hadir tidak langsung puas, tetapi mereka setuju menunggu hasil penyelidikan. Meski begitu, di luar ruangan desas-desus tetap beredar. Malam kedua setelah kejadian, Patricia kembali ke kapel bersama beberapa pemuda. Mereka berdoa sambil menyalakan lilin di sekitar patung. Ia menatap wajah Bunda Maria yang damai, hati kecilnya berbisik kalau ini memang tanda, semoga semua orang bisa bersatu. Jangan sampai api kecil ini berubah jadi kebencian yang membakar hati. Sementara itu Ratna duduk di teras rumah dinas menatap kosong ke arah bukit gelap. Di tangannya ponsel bergetar dengan notifikasi penuh hujatan. Ia merasakan beban berat, tugasnya menjaga keselamatan justru dianggap penghinaan pada iman. Ia menutup mata berdoa dalam hati meski ia sendiri jarang berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan jalan keluar. Jangan biarkan aku jadi penyebab perpecahan. Di kejauhan suara jangkrik dan desir angin malam bercampur dengan bayangan patung putih di kapel yang tetap berdiri tegak. Api sudah padam tetapi bara ketegangan terus menyala, siap meledak kapan saja. Malam ketiga setelah kebakaran, desa Cikajang tidak lagi sunyi seperti biasanya. Di setiap sudut gang, orang-orang masih membicarakan peristiwa yang mengguncang hati mereka. Di warung kopi di pos ronda, bahkan di ladang teh yang baru dipetik, suara-suara sumbang semakin keras. Kalau korslet listrik, kenapa hanya kain yang terbakar? Kenapa patungnya selamat? Seru seorang bapak yang sedang menyeruput kopi hitam. Menurutku ada yang sengaja membakar biar kelihatan seperti tanda ajaib timpal yang lain. Desas-desus itu menyebar tanpa kendali. Sebagian warga mulai menuding tetangga mereka yang berbeda pandangan. Sebagian lain merasa harus membela iman dengan cara menolak aturan kepala desa. Malam yang seharusnya hening berubah menjadi malam penuh bisikan curiga. Di rumah dinas Ibu Ratna Dewi menatap layar laptop yang menampilkan puluhan komentar pedas. Video potongan kebakaran kini sudah ditonton ribuan kali di media sosial. Ada yang menuliskan Tuhan murka pada pemimpin yang menggekang umatnya. Ada juga yang menuduhnya kafir, anti agama, bahkan meminta agar ia mundur dari jabatannya. Ratna memijat pelipis. Ia kuat dalam urusan administrasi tapi berhadapan dengan sentimen iman membuatnya goyah. Ia sadar semakin ia berusaha menjelaskan dengan logika, semakin warga menolaknya. Suara ketukan pintu membuyarkan pikirannya. Masuk ukapnya lemah. Ternyata Pak Rudi penjaga malam. Wajahnya penuh keraguan. Ada warga yang melihat seseorang mondar-mandir dekat kapel sebelum api muncul. Mereka bilang itu orang luar desa. Ratna menegakkan tubuh. Apa ada bukti Pak Rudi menggeleng? Tidak ada, hanya katanya. Tapi orang sudah mulai heboh. Mereka menunggu ibu memberi penjelasan. Ratna menghela napas. Kalau aku salah langkah, fitnah bisa makin besar. Di sisi lain desa Patricia Wulandari masih duduk di kapel bersama beberapa pemuda. Mereka menyalakan lilin di sekeliling patung Bunda Maria. Cahaya temaram lilin memantul di wajah mereka yang serius. Pat, apa menurutmu ini benar tanda dari Tuhan? Tanya Agus, teman sebayanya. Patricia terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Yang jelas aku melihat kain terbakar tapi patung tetap utuh.
Itu nyata, tapi apakah itu mukjizat hanya Tuhan yang tahu? Seorang pemuda lain berbisik, aku dengar ada yang bilang ini kerjaan orang yang mau bikin gaduh, biar kita saling curiga. Mata Patricia melebar. Kalau benar begitu, siapa yang tega melakukan keheningan jatuh di ruangan? Lilin-lilin bergetar oleh hembusan angin malam, seolah ikut mendengar percakapan mereka. Malam itu rapat darurat digelar di kantor desa. Hadir tokoh-tokoh agama, Pastor Antonius, Ustaz Rahman, dan Pendeta Samuel. Juga ada perwakilan warga dari tiap rt. Ratna duduk di ujung meja menyiapkan diri menghadapi pertanyaan sulit. Seorang warga langsung menuding Bu Ratna aturan ibu soal larangan lilin itu yang memicu semua ini. Umat merasa ditekan lalu muncul kebakaran. Ini jelas tanda ketidaksetujuan langit. Ratna menatap mata orang itu mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Saya tidak bermaksud menekan siapapun. Saya hanya ingin mencegah kebakaran. Dan lihatlah, ternyata korslet benar-benar terjadi. Seorang ibu parubaya menangis. Tapi kenapa patung tidak terbakar? Bu, kami percaya itu mukjizat. Jangan-jangan ibu tidak mau mengakui karena takut salah. Pastor Antonio segera angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Saudara-saudaraku, mari kita jangan terjebak pada amarah. Mukjizat atau tidak, kita harus mencari kebenaran dengan cara yang benar. Jangan biarkan fitnah merusak persaudaraan. Namun seorang pemuda bangkit menunjuk-nunjuk. Romo, dengan segala hormat, kalau kita diam saja orang luar akan mengira kita penakut. Kita harus tunjukkan bahwa ini tanda nyata. Suasana rapat makin panas. Ustaz Rahman akhirnya mengetuk meja. Tenang dulu, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Allah mengajarkan kita untuk adil. Kalau memang ada sabotase, biarlah polisi yang menyelidiki. Ratna mengangguk setuju. Benar, saya sudah minta tim pemadam dan polisi memeriksa kabel dan instalasi. Besok kita akan lihat hasilnya. Malam semakin larut tapi ketegangan belum reda. Di luar kantor desa beberapa pemuda berkumpul bisik-bisik sambil memegang ponsel. Mereka memperlihatkan video baru, potongan rekaman yang lebih singkat dipotong sedemikian rupa sehingga seolah-olah api muncul tepat setelah Ratna mengumumkan aturan larangan lilin. Lihatkan, ini jelas hukuman, kata seorang pemuda dengan nada geram. Yang lain menyahut, besok kita harus unjuk rasa di depan kantor desa. Jangan biarkan suara kita dibungkam. Sementara itu Patricia tidak bisa tidur. Bayangkan kobaran api masih melekat di matanya. Ia memutuskan berjalan kembali ke kapel seorang diri. Malam begitu sunyi, hanya suara serangga dan angin yang lewat di sela-sela daun teh. Ketika sampai di kapel, ia menyalakan satu lilin. Tiba-tiba ia melihat bayangan seorang pria berdiri di luar jendela. Patricia terkejut, hampir menjatuhkan lilinnya. Ia berlari keluar tapi bayangan itu sudah hilang di telan gelap. Jantungnya berdegup kencang. Siapa tadi? Apa benar ada orang luar yang sengaja datang? Ia kembali ke dalam menatap patung Bunda Maria. Air mata mengalir tanpa sadar. Bunda, kalau ini semua ujian, tolonglah tunjukkan kebenaran. Jangan biarkan kami saling membenci. Keesokan paginya kabar tentang bayangan misterius langsung menyebar. Orang-orang semakin yakin bahwa kebakaran bukan kecelakaan biasa. Fitnah makin liar. Ada yang menyebut orang asing itu dikirim oleh kelompok anti agama, ada pula yang menuduh lawan politik Ratna. Situasi semakin sulit. Polisi memang sedang bekerja tapi warga sudah lebih dulu membentuk opini. Bagi mereka kebenaran seolah tidak lagi penting, yang penting adalah siapa yang bisa memuaskan rasa takut dan amarah mereka. Ratna berdiri di balkon kantor desa memandangi kerumunan kecil yang mulai berkumpul dengan spanduk sederhana. Tulisannya tegas, jangan hina iman kami. Di kejauhan suara doa masih terdengar dari kapel. Api kecil itu sudah padam 3 hari lalu. Tapi api kecurigaan dan kebencian kini justru makin berkobar di hati manusia. Hari keempat setelah kebakaran desa Cikajang bagaikan bara yang siap meledak kapan saja. Di pasar, di ladang, bahkan di jalan menuju sekolah dasar, percakapan orang-orang tak lepas dari kata api, mukjizat atau hukuman. Setiap orang punya versinya sendiri dan setiap versi menyalakan emosi yang berbeda. Di kantor desa, Ibu Ratna Dewi duduk bersama 2 polisi dari Polsek Garut. Salah satunya Inspektur Arif Setiawan membuka map berisi foto-foto kabel yang terbakar. Bu Ratna, dari pemeriksaan awal kebakaran memang dipikul korsleting. Kabel di balik tirai altar sudah lama terkelupas. Listrik longkat lalu menyambar kain jelasnya. Ratna mengangguk meski wajahnya tetap tegang. Kalau begitu jelas sudah, tapi bagaimana dengan rumor bayangan misterius yang dilihat warga? Arif tersenyum kekut. Itu sulit dibuktikan. Kamera CCTV di sekitar kapel tidak ada. Jadi semua hanya bersandar pada cerita. Ratna menatap keluar jendela di mana beberapa warga masih berkumpul dengan wajah penuh curiga. Ia tahu meski bukti teknis sudah jelas bagi sebagian orang, hal itu tidak cukup. Mereka lebih percaya pada cerita yang sesuai dengan keyakinan hati mereka.
Di pastoran Pastor Antonius menerima kunjungan mendadak dari Patricia. Gadis itu masih tampak gelisah. Romo, aku benar-benar melihat bayangan orang di luar jendela kapel. Aku tidak mungkin salah lihat, katanya terbata. Pastor Antonius menatapnya penuh perhatian. Kamu yakin-yakin Romo, tapi aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Hanya sosok tinggi lalu menghilang begitu saja. Pastor menarik napas panjang. Kalau begitu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai cerita ini dipelintir jadi fitnah. Kamu tahu sendiri suasana desa sedang panas. Patricia menunduk. Aku takut Romo. Takut semua orang saling benci. Aku hanya ingin berdua dengan tenang. Pastor Antonius menepuk bahunya. Percayalah, Tuhan punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Tugas kita adalah menjaga supaya api kebencian tidak makin menyebar. Sementara itu di musyalah kecil di tepi sawah, Ustaz Rahman mengumpulkan jemaah selepas salat maghrib. Ia berbicara dengan suara tenang namun tegas. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita menuduh tanpa bukti, kita bisa menghancurkan persaudaraan yang sudah lama kita jaga di desa ini. Mari kita serahkan penyelidikan pada pihak berwenang. Beberapa jamaah mengangguk setuju, tapi ada juga yang berbisik Ustaz terlalu lembut. Orang-orang itu jelas-jelas memaksakan aturan mereka. Rahman mendengar bisikan itu namun ia hanya menatap ke arah langit-langit musyalah berdoa dalam hati agar desa ini tidak terjebak dalam lingkaran amarah. Malam itu rapat besar kembali digelar di balai desa. Warga memenuhi ruangan hingga melubeki halaman. Spanduk buaran tanggan terbentang kembalikan hakiman kami. Ratna berdiri di depan bersama Inspektur Arif, Pastor Antonius, Ustaz Rahman dan Pendeta Samuel. Saudara-saudara, Ratna membuka suara hasil pemeriksaan resmi menyatakan bahwa kebakaran murni akibat korsleting. Tidak ada tanda-tanda sabotase. Seketika ruangan riuh. Beberapa orang bersorak sinis. Seorang pemuda berteriak, itu tidak masuk akal, kalau benar korslet kenapa patung selamat jelas ini tanda dari surga. Yang lain menambahkan, Bu Ratna hanya mau cuci tangan, jangan percaya begitu saja. Ratna menahan amarah. Saya tidak cuci tangan. Saya hadir di sini untuk menjelaskan fakta. Tetapi kalau kalian tidak mau percaya fakta, apa yang bisa saya lakukan? Keributan makin memuncak. Pastor Antonius maju mengangkat tangan. Saudara-saudaraku, mukjizat atau tidak itu urusan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh memelintir kejadian ini jadi senjata untuk saling menuduh. Mari kita fokus pada kebenaran bukan pada kebencian. Hening sesat namun tak lama. Seseorang dari belakang berteriak, kalau begitu kenapa ada video yang dipotong? Kenapa ada bayangan misterius itu? Jelas ada yang disembunyikan. Ratna terperangga. Video potongan itu sudah jadi viral dan sekarang semua orang membicarakannya. Inspektur Arif segera menimpali kami sedang melacak sumber video itu. Ada tanda-tanda bahwa video telah diedit untuk memancing keributan. Mohon bersabar sampai penyelidikan selesai. Tapi kata-kata itu tidak menenangkan. Sebagian warga keluar ruangan dengan wajah murka. Patricia yang juga hadir merasa dadanya sesak. Ia ingin sekali bersuara menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Tapi bibirnya keluh. Ia takut kata-katanya justru memperkeruh keadaan. Setelah rapat bubar, ia mendekati Ratna. Bu, saya harus bilang sesuatu. Saya memang melihat bayangan orang di kapel malam itu. Ratna menatapnya tajam. Kamu yakin? Sangat yakin. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Ratna termenung. Informasi itu bisa berarti dua hal, membuktikan adanya orang luar atau malah memperkuat fitnah. Aku percaya padamu, Pat. Tapi kita harus hati-hati. Jangan ceritakan ini sembarangan. Biarkan polisi yang mencari kebenaran, kata Ratna akhirnya. Di rumah Ratna tidak bisa tidur. Ia membuka laptop dan memutar ulang video yang beredar. Tatapannya fokus pada bayangan samar di sudut jendela kapel. Tiba-tiba ia berhenti. Tangannya bergetar. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mengenali sesuatu di video itu, sesuatu yang orang lain mungkin tidak perhatikan. Sebuah bayangan dengan ciri khas topi lebar yang mirip dengan topi milik Pak Harman, salah satu tokoh berpengaruh di desa dan lawan politik Ratna saat pemilihan kepala desa. Ratna menutup laptop cepat-cepat. Kalau ia mengungkapkan dugaan itu, bisa jadi perang besar PK di desa. Tapi kalau ia diam, fitnah terhadap dirinya akan semakin kuat. Di luar, angin malam bertiup kencang menggoyangkan dedaunan. Desa Cikajang masih terlelap, tak menyadari bahwa kebenaran perlahan muncul dari balik abu kebakaran. Pagi kelima setelah kebakaran, suasana desa Cikajang semakin panas. Jalan menuju pasar dipenuhi poster-poster buatan tangan yang ditempel sembarangan. Jangan bongkam iman kami, api adalah tanda, dan bahkan ada yang menuliskan turunkan kepala desa anti agama. Ibu Ratna Dewi berdiri di balkon rumah dinasnya menatap semua itu dengan hati berat. Malam tadi ia tidak bisa tidur. Bayangan video viral yang menampilkan sosok bertopi lebar terus menghantuinya. Apakah benar itu Pak Herman, lawan politiknya dulu? Kalau ia, berarti ada pihak yang memang ingin memanfaatkan kebakaran kecil ini untuk menggoyahkan kepemimpinannya. Namun tanpa bukti kuat, tuduhan itu bisa menjadi bumerang. Ratna tahu ia harus berhati-hati.
Di sisi lain, Patricia Wulandari kembali ke kapel bersama teman-teman mudanya. Mereka membersihkan abu dan sisa kain hangus. Bau asap masih terasa meski hari sudah berlalu. Ane Yaguma magus sambil mengibaskan debu dari meja altar. Semua terbakar tapi patung ini tetap putih bersih. Patricia menatap wajah Bunda Maria yang tampak damai. Mungkin ini tanda agar kita tidak saling membenci Gus. Tapi sayangnya orang justru menjadikannya alasan untuk marah. Seorang pemuda lain menimpali aku dengar besok akan ada demo besar di depan kantor desa. Orang-orang dari luar kampung pun katanya mau datang. Patricia tersekat. Kalau begitu suasana bisa makin parah. Di kantor desa Inspektur Arif menggetuk meja rapat. Ibu Ratna, kami menerima laporan bahwa besok akan ada unjuk rasa. Jumlahnya diperkirakan ratusan orang. Sebagian warga desa, sebagian lagi orang luar yang terprovokasi oleh video. Ratna menahan napas. Kalau begitu kita harus siapkan pengamanan. Tapi jangan sampai ada kekerasan. Aku tidak mau desa ini berubah jadi medan pertempuran. Pendeta Samuel yang hadir dalam rapat itu mengangguk. Kami para tokoh agama siap turun menenangkan massa. Tapi ibu juga harus berani berbicara di depan mereka. Jika hanya diam, orang akan mengira ibu bersalah. Ratna menatapnya dalam. Ia tahu benar apa yang dimaksud. Namun hatinya masih diliputi rasa gentar. Malam menjelang, desa semakin ramai oleh kabar-kabar baru. Grup WhatsApp warga dibanjiri pesan provokatif. Kepala desa harus bertanggung jawab, mukjizat ditolak, umat dibungkam. Bahkan ada yang menyebarkan foto editan seolah-olah Ratna sedang tertawa di depan kapel yang terbakar. Di rumahnya Ratna menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ini fitnah kejam, kalau aku tidak melawan semua orang akan perkaya. Suara ketukan pintu mengagetkannya. Ternyata Pastor Antonius datang. Wajahnya tampak letih namun tetap tenang. Bu Ratna, saya tahu situasi ini berat. Tapi besok tolong jangan hanya bicara sebagai kepala desa. Bicara juga sebagai seorang manusia yang peduli pada warga. Katakan bahwa ibu salah dalam cara menyampaikan aturan, akui itu. Umat akan lebih mendengar kejujuran daripada penjelasan teknis. Ratna terdiam. Air matanya menetes tanpa sadar. Romo, saya takut. Takut kalau saya mengakui kesalahan mereka akan makin menekan saya. Pastor tersenyum lembut. Kadang kerendahan hati justru jadi kekuatan terbesar. Ingatlah, Tuhan bisa bekerja lewat kelemahan manusia. Di kapel Patricia berdoa sendirian. Lilin-lilin kecil menyala di sekitar patung. Tiba-tiba pintu berdiri dan masuklah seorang lelaki tua dengan wajah keras, Pak Herman. Patricia berdiri terkejut. Pak, mau apa ke sini? Herman tersenyum tipis. Saya hanya ingin melihat kapel ini. Banyak orang bilang ada mukjizat, saya ingin memastikan sendiri. Patricia merasakan hawa dingin merayap. Ya, ingat bayangan bertopi lebar yang dilihatnya malam itu. Dan kini topi yang sama bertengger di kepala Herman. Herman mendekati patung, menatapnya dengan tatapan aneh. Aneh memang, api bisa membakar kain tapi tidak menyentuh patung. Kadang mukjizat hanyalah cara orang menutupi kebenaran. Patricia memberanikan diri. Pak, malam itu saya melihat bayangan orang di luar kapel. Apakah itu Bapak? Herman terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Kamu masih muda, jangan cepat percaya dengan mata sendiri. Ingat, yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Patricia dengan jantung berdegup kencang. Keesokan harinya ratusan orang benar-benar berkumpul di depan kantor desa. Mereka membawa spanduk berteriak lantang. Polisi berbaris menjaga sementara tokoh-tokoh agama berdiri di samping panggung kecil yang dipasang seadanya. Ratna naik ke panggung. Suara teriakan langsung menggema, turunkan kepala desa, hidup iman kami. Ratna mengangkat mikrofon dengan tangan gemetar. Ia melihat wajah-wajah penuh amarah tapi juga wajah-wajah yang masih bingung. Saudara-saudaraku, Ratna memulai suaranya bergetar, saya tahu kalian marah. Saya tahu aturan yang saya buat terasa menekan. Saya akui saya salah karena tidak melibatkan kalian dalam musyawarah. Saya minta maaf. Kerumunan mendadak hening beberapa detik. Ratna melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. Tapi saya tidak pernah bermaksud menghina iman kalian. Saya hanya ingin kita semua selamat. Kebakaran kemarin akibat korsleting itu fakta. Tapi patung yang selamat, apakah itu mukjizat atau kebetulan, biarlah hati masing-masing yang menilai. Yang jelas kita tidak boleh saling membenci karena perbedaan tafsir. Pastor Antonius, Ustaz Rahman dan Pendeta Samuel berdiri di belakangnya memberi dukungan. Kerumunan terbela. Ada yang menunduk haru, ada pula yang masih berteriak menolak. Namun suasana mulai lebih tenang. Di antara masa, Patricia menggenggam lilin kecil berbisik, semoga api ini membawa damai bukan kebencian. Namun di balik kerumunan, sosok Herman tersenyum sinis berbisik pada seseorang di sampingnya, pertunjukan baru saja dimulai. Mari kita lihat sejauh mana api ini bisa membesar. Setelah unjuk rasa itu, suasana desa Cikajang bukannya reda, justru semakin keruh. Meski ada sebagian warga yang mulai lulu mendengar permintaan maaf Ibu Ratna, Dewi, arus besar di media sosial terus mendorong gelombang fitnah.
Video dia ditulang diberi teks provokatif lalu disebar ke grup-grup luar desa. Kepala desa menolak mukjizat begitu bunyi salah satu postingan yang langsung dibanjiri ribuan komentar. Ada pula yang menuliskan ini bukti pemimpin anti agama di Jawa Barat. Ratna membaka itu dengan wajah pucat. Ia tahu fitnah digital lebih berbahaya daripada desas-desus di warung kopi. Fitnah ini bisa menembus batas desa menjalar ke kecamatan bahkan ke kota. Di sisi lain, Patricia Wulandari tidak bisa melupakan pertemuannya dengan Pak Herman di Kapel. Bayangkan pria bertopi lebar yang ia lihat malam kebakaran terasa semakin jelas identitasnya. Namun ia tidak punya bukti selain matanya sendiri. Malam itu ia datang ke pastoran menemui Pastor Antonius. Romo, aku harus bicara. Malam kemarin aku melihat langsung Pak Herman di Kapel. Topinya sama persis dengan bayangan yang kulihat malam kebakaran. Aku yakin itu dia. Pastor mengernyit. Patricia, tuduhanmu berat. Herman punya pengaruh besar. Kalau ini disampaikan tanpa bukti bisa jadi bumerang. Aku tahu, Romo, jawab Patricia suara bergetar. Tapi kalau dia yang menyebarkan fitnah, kita harus menghentikannya. Pastor menatapnya lekat. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga agar umat tidak saling bermusuhan. Jangan biarkan satu nama membuat seluruh desa terbela. Patricia menunduk, air matanya jatuh di lantai kayu. Aku hanya takut, Romo, api ini semakin membesar. Sementara itu di sebuah rumah besar di ujung desa, Herman duduk bersama beberapa orang pria muda. Di meja kayu ponsel-ponsel mereka menampilkan akun palsu dengan nama berbeda. Terus sebarkan kata Herman datar. Gunakan bahasa yang menyentuh emosi. Jangan bicara fakta, bicara iman. Orang lebih mudah tersulut oleh perasaan daripada logika. Seorang pemuda mengangguk. Tenang Pak, besok kita unggah video baru. Ada rekaman ketika Bu Ratna bilang korslet. Kita potong kalimatnya jadi seolah-olah dia meleksekan patung. Herman tersenyum tipis. Bagus. Biar desa ini terbakar, aku hanya perlu menonton dari jauh. Di Musyala Ustaz Rahman Reza, jamaahnya mulai terpengaruh oleh kabar yang beredar. Ada yang mendesaknya ikut bersuara keras menentang kepala desa. Ustaz terlalu lembek, kata seorang pemuda. Kalau ini dibiarkan iman kita diinjak-injak. Rahman menatap pemuda itu lalu berkata pelan, iman tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak. Iman diukur dari seberapa sabar kita menjaga persaudaraan. Namun kata-katanya seperti angin lalu. Beberapa orang tetap keluar dengan wajah muram. Rahman tahu fitnah ini sudah merasuki hati banyak orang. Keesokan harinya kantor desa kembali dipenuhi massa. Kali ini jumlahnya lebih besar. Banyak wajah asing ikut bergabung menambah panas situasi. Polisi kewalahan menjaga pagar depan. Ratna berdiri di jendela kantornya melihat spanduk baru Bunda Maria dibakar. Kepala desa tertawa. Matanya berkaka-kaka. Ya Tuhan, sampai segitunya mereka percaya pada kebohongan. Inspektur Arif masuk, wajahnya serius. Bu, ini sudah gawat. Kalau kerumunan makin liar, bentrokan bisa terjadi. Kami butuh keputusan cepat. Ratna menghela napas panjang. Kalau aku keluar bicara lagi mereka mungkin tidak mendengarkan. Tapi kalau aku diam fitnah makin kuat. Di tengah kerumunan, Patricia mencoba menembus barisan. Ia membawa selembar kertas berisi tulisan tangannya sendiri. Aku saksi api hanya membakar kain patung tetap utuh. Jangan gunakan ini untuk kebencian. Namun suara Patricia tenggelam oleh teriakan massa. Beberapa orang mendorongnya, menganggapnya sebagai pengkhianat. Patricia hampir jatuh jika tidak ditolong Agus. Pat, jangan bodoh, mereka tidak akan mendengar, ujar Agus panik. Tapi kalau kita semua diam, siapa yang akan bicara kebenaran, balas Patricia dengan mata penuh air. Ketegangan mencapai puncak ketika seorang provokator melempar batu ke arah kantor desa. Kakak jendela PK, polisi langsung bergerak, kerumunan berteriak semakin keras. Ratna menutup wajah dengan tangan. Pastor Antonius dan Ustaz Rahman yang ikut hadir berlari ke depan masa berusaha menenangkan. Saudara-saudaraku, seru pastor, kita semua percaya pada Tuhan yang sama, Tuhan yang mengajarkan cinta kasih. Jangan biarkan kebencian merusak kita, fitnah lebih berbahaya daripada api, tambah Ustaz Rahman. Kalau kalian terus begini, siapa yang diuntungkan bukan kita tapi mereka yang ingin melihat kita hancur. Kerumunan goyah. Beberapa menunduk, beberapa masih berteriak. Namun setidaknya bentrokan besar berhasil ditunda. Malam itu Patricia kembali ke kapel. Ia menyalakan lilin menatap patung Bunda Maria. Bunda, tunjukkan kebenaran. Jangan biarkan kebohongan menang. Angin malam masuk lewat jendela. Lilin bergetar, cahayanya menari di wajah patung. Patricia merasakan ketenangan aneh menyelimuti, seolah ada bisikan lembut, kebenaran tidak bisa dibakar. Ia menutup mata, air mata jatuh di pipi. Untuk pertama kalinya sejak kebakaran ia merasa sedikit damai. Namun di rumahnya Herman menerima kabar baru dari anak buahnya. Pak, akun-akun palsu kita sudah menyebar video terbaru. Besok pasti makin ramai. Herman menyulut rokok, asap menggepul di udara. Bagus, biarkan mereka percaya pada kebohongan.
kebenaran hanya milik yang berkuasa. Ia tertawa kecil tak menyadari bahwa benih kebenaran mulai tumbuh diam-diam menunggu saatnya menghancurkan fitnah yang ia tebarkan. Hari ke-7 setelah kebakaran suasana desa Cikajang mencapai titik genting. Kerumunan masih berkumpul di sekitar kantor desa. Spanduk-spanduk baru bermunculan semakin tajam menyasar Ibu Ratna Dewi. Namun di balik hiruk-pikuk itu sebuah kebenaran perlahan mulai muncul dari balik layar. Di markas kecil Polsek, Inspektur Arif Setiawan menatap layar laptop dengan wajah serius. Ia baru saja menerima hasil analisis digital dari tim kepolisian di Garut. Video kebakaran yang viral terbukti telah diedit. Potongan suara Ratna dimanipulasi dan ada penambahan cahaya buatan di sudut tertentu sehingga tampak lebih dramatis. Ini jelas rekayasa, gumam Arif. Ia segera mencetak laporan itu dan bersiap menuju balai desa. Sementara itu di kapel, Patricia Wulandari kembali berdoa. Ia masih gelisah memikirkan pertemuannya dengan Pak Herman. Kata-kata pria itu yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya terus bergema di kepalanya. Ia memandang patung Bunda Maria, suaranya lirih. Kalau memang dia pelakunya, tunjukkanlah cara agar kebenaran bisa terlihat. Aku hanya gadis kecil tapi aku ingin melindungi desa ini dari kebencian. Saat itu juga Agus datang tergopoh-gopoh. Cepat polisi punya bukti baru. Mereka mau umumkan di balai desa. Balai desa dipenuhi masa yang gelisah. Ratna berdiri di panggung, wajahnya tegang. Pastor Antonius, Ustaz Rahman dan Pendeta Samuel berdiri di sampingnya siap memberi dukungan. Inspektur Arif maju memegang mikrofon. Saudara-saudara, kami sudah memeriksa video yang beredar. Hasil analisis membuktikan video itu telah diedit. Potongan suara Bu Ratna disusun ulang untuk menimbulkan kesan negatif. Ada juga manipulasi gambar, kerumunan riuh, ada yang tersenggang, ada yang tidak percaya. Seorang pria berteriak kalau diedit. Siapa yang melakukannya? Jangan hanya bicara teori. Arif menatap tajam ke arah kerumunan. Kami masih melakak. Tapi ada satu petunjuk. Bayangan bertopi lebar yang muncul di video ternyata identik dengan seseorang di desa ini. Kerumunan makin gaduh. Semua mata saling melirik mencari siapa yang dimaksud. Patricia menggenggam tangan Agus erat-erat. Ia tahu siapa yang dimaksud. Topi itu, bayangkan itu semuanya menggarap pada Herman. Ratna menatap Inspektur Arif dengan mata membesar. Ia tahu dugaannya benar. Tapi mengungkap nama itu di depan masa bisa berbahaya. Pastor Antonius maju, suaranya tenang. Saudara-saudaraku, jangan biarkan hati kita terbakar oleh fitnah. Yang bersalah pada akhirnya akan terungkap. Ingatlah, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Tiba-tiba dari arah belakang kerumunan terdengar suara lantang. Kalau kalian mencari bayangan itu, jangan duduk sembarangan. Saya sendiri yang ada di dekat kapel malam itu. Semua orang menoleh. Sosok Pak Herman berjalan maju dengan topi lebarnya yang khas. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Saya hanya lewat ingin melihat apa yang terjadi. Tapi kalau sekarang bayangan itu dijadikan bukti, maka biarlah saya mengaku. Memang benar itu saya. Tapi apakah itu salah? Apakah melihat berarti membakar kerumunan berdesis? Sebagian mengangguk, sebagian lain mulai curiga. Ratna menatap Herman tajam. Kalau hanya lewat, kenapa Anda tidak muncul sejak awal? Kenapa baru sekarang mengaku? Herman tersenyum likik. Karena saya tidak ingin fitnah makin besar. Tapi rupanya nama saya tetap ditarik juga. Patricia tidak tahan lagi. Ia maju, suaranya bergetar tapi lantang. Pak Herman, malam itu saya melihat Bapak langsung di kapel. Bukan hanya bayangan tapi wajah Bapak sendiri. Dan sejak itu video-video fitnah mulai beredar. Saya yakin Bapak terlibat. Kerumunan bergemuruh. Herman terdiam sejenak lalu menatap Patricia dengan sorot tajam. Anak kecil, jangan bicara sembarangan. Kamu tidak punya bukti. Namun saat itu Inspektur Arif mengangkat tangan. Kami memang belum punya bukti penuh, tapi jejak digital akun penyebar video mengarah ke nomor ponsel yang sering berhubungan dengan kelompok Pak Herman. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Wajah Herman berubah pucat. Ia mencoba tertawa tapi suaranya parau. Itu fitnah, semua ini rekayasa kepala desa. Kerumunan terbelah. Ada yang masih membela Herman, ada yang mulai percaya ia bersalah. Suasana memanas, teriakan semakin keras. Polisi bersiap menjaga jika terjadi kericuhan. Ratna maju, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Saudara-saudaraku, aku sudah minta maaf karena aturan yang dibuat tanpa musyawarah. Tapi jangan biarkan kesalahan itu dijadikan alasan untuk membakar desa ini dengan kebencian. Api di kapel sudah padam tapi api di hati kita belum. Mari kita padamkan bersama-sama sebelum semua hangus. Patricia mengangkat lilin kecilnya tinggi-tinggi. Kalau patung bisa selamat dari api, kita juga bisa selamat dari kebencian. Asal kita mau berhenti percaya pada fitnah. Beberapa orang mulai menangis. Lilin-lilin lain menyala satu demi satu, diangkat oleh warga yang sebelumnya marah. Suasana berubah dari teriakan menjadi hening penuh haru. Di pojok kerumunan Herman mundur perlahan. Wajahnya gelap, senyumnya hilang. Ia tahu kebenaran mulai melawan dirinya.
Sementara di depan panggung cahaya lilin menyinari wajah warga. Mereka berdoa bersama dipimpin Pastor Antonius Ustaz Rahman dan Pendeta Samuel. Api yang kecil berkedip tapi kali ini bukan api kebencian melainkan api persaudaraan. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak kebakaran desa Cikajang kembali merasakan damai meski bayangan konflik masih belum sepenuhnya hilang.